Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidyawati Karim, kelas 5F jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen berbasis sekolah atau MBS. Nah, yang pertama, apa sih pengertian dari MBS? MBS merupakan model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah atau madrasah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif sesuai dengan standar pelayanan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, MBS juga merupakan paradigma baru dalam pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah atau pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Yang berikut adalah tujuan dari MBS atau manajemen berbasis sekolah. Yang pertama adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelolakan dan memberdayakan sumber daya yang ada. Yang kedua adalah meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang berikut adalah meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Nah, yang berikut adalah manfaat dari MBS atau manajemen berbasis sekolah. Nah, yang pertama adalah sekolah dapat lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah yang bersangkutan, sehingga sekolah dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Yang berikut adalah sekolah lebih mengetahui kebutuhan skala prioritas. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan lebih partisipatif. Dan yang keempat adalah penggunaan dana lebih efektif dan efisien sesuai dengan skala prioritasnya. Dan yang berikut adalah keputusan bersama lebih menciptakan transparansi dan demokrasi. Yang berikut adalah dapat meningkatkan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah dapat menumbuhkan persaingan sehat sehingga diharapkan adanya upaya inovatif. Nah, sekarang apa sih karakteristik dari MBS? Nah, yang pertama adalah output yang diharapkan. Output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Pada umumnya, output dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu output berupa prestasi akademik dan output non-prestasi akademik. Yaitu yang pertama, output prestasi akademik misalnya adalah lomba karya ilmiah, lomba bahasa Inggris, matematika, fisika. Dan yang berikut adalah output non-akademik, misalnya keingintahuan yang tinggi, harga diri, akhlak dan budi pekerti, dan rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama. Yang berikut adalah proses. Nah, sekolah yang efektif pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik proses, yaitu proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi, yang kedua kepemimpinan sekolah yang kuat, yang ketiga lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Nah, yang ketiga adalah input pendidikan. Yang pertama itu adalah memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas. Yang kedua adalah sumber daya tersedia dan siap. Yang ketiga adalah staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi. Yang berikut adalah memiliki harapan prestasi yang tinggi. Dan yang berikut fokus pada pelanggan, khususnya siswa. Dan yang terakhir adalah input manajemen. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sejarah munculnya MBS, yaitu adalah di Amerika Serikat. Perjuangan guru untuk perbaiki nasibnya dianggap sebagai cikal bakal MBS atau desentralisasi pengelolaan sekolah. Perjalanannya sudah cukup berlangsung lama, yaitu dengan dibentuknya Asosiasi Pendidikan Nasional atau National Education Association pada tahun 1857. Pada tahun 1887 itu, guru-guru di New York membentuk sebuah asosiasi kepentingan bersama, dan asosiasi yang didirikan di Chicago dipimpin oleh Margaret Harley. Pada tahun 1903, guru-guru di
Philadelphia. Melalui asosiasi inilah guru-guru bangkit untuk meningkatkan martabat hidupnya, yang hasilnya antara lain guru-guru memperoleh gaji yang lebih baik. Kebijakan MBS di Indonesia secara relatif sungguh-sungguh baru dimulai sejak tahun 1999 atau 2000, yaitu dengan peluncuran dan bantuan yang disebut dengan Bantuan Operasional Manajemen Mutu. Sejarah baru pengelolaan pendidikan di Indonesia melalui MBS menjadikan pengelolaan pendidikan di Indonesia berpola desentralisasi, otonomi pengambilan keputusan secara partisipatif. Nah, itulah sedikit tentang penjelasan manajemen berbasis sekolah.